Starting record. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan ngaji online yang ke-19 di bulan Agustus. Masih ada lagi, berarti Jumat depan satu kali lagi. Setelah itu masuki awal baru di bulan September nanti. Hari ini saya share program kita sebentar. Assalamualaikum, Bu Prof. Dokter. Ya, bisa terlihat jelas. Yang baru hadir, selamat datang, selamat mengikuti ngaji online kajian Islam Psikologi. Hari ini nanti akan diisi oleh Profesor Dr. Armai Arif, MAG. Ini saya salah ngetik nih, harusnya MAG ya, saya ketiknya MA nih, mohon maaf Prof ya. Judulnya dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah susunan acara, tata tertib. Bagi yang baru bergabung, saya bacakan dulu tata tertibnya. Peserta dalam posisi mendengarkan, mohon nanti suaranya di mute dulu. Tuliskan pertanyaan pada kolom question and answer. Tanya jawab dilakukan setelah paparan materi. Nanti moderator yang akan memilih pertanyaan yang didiskusikan. Apabila ada gangguan koneksi, silakan leave sesaat, lalu bisa bergabung kembali dalam webinar ini. Ini adalah susunan acaranya. Pertama pembukaan, kedua pengajian bersama dipandu Ustadz Arif, kita membaca surat Yasin, lalu sambutan moderator oleh Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog, pengenalan pembicara tamu Profesor Dr. Haji Armai Arif, MAG, mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut tanya jawab dan terakhir penutup. Saya akan mulai, kita mengaji dulu ya. Mas Arifnya sudah siap ya? Monggo Ibu. Iya. Nih Mas Arif, setelah ngaji nanti baru saya bacakan dulu perkenalan dengan moderator dan narasumber kita hari ini. Silakan Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila insya'illah wa lana wa lahumul Fatiha. A'udzu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم وصلنا الفاتح إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وأهل السفن إلى والدنا ومشايخنا ولذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم وصلنا من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله. Monggo Bapak sebutkan para nama-nama almarhumin di dalam hati masing-masing. Thumma wصلنا yang أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتم كل سلوى مأمول وصلح الشان الظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لك خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دام ولي محنة والامتحان بحق سيدي والذي عنا ولكل نية صحة ومحبة وتقرب إلى الله بشأن الله بكرامة أولياء الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثر قوم لا يؤمنون إنا جعلنا إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بأيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب له مثلا التي جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه يرجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا عني شفعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وعدي ربي جعل من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مهلكين إن كانت إلا صيحة واحدة فهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
ولو قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ولو أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Arief hari ini sudah bersama-sama kita membaca surat Yasin. Selanjutnya akan saya share profil moderator dan materi hari ini. Ada terlihat ya. Hari ini moderator kita adalah dari awal sampai akhir ini Profesor Dr. Lydia Friani Hawadi, MM Psikolog atau biasa dikenal dengan Ibu Reni. Ibu Reni adalah Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Wakil Ketua Majelis Alimat Indonesia atau MAI, dan anggota Dewan Pakar BP4 Pusat. Ibu Reni adalah tokoh yang menginisiasi ngaji online kajian Islam dan Psikologi. Beliau juga menjadi Ketua PSTTI Universitas Indonesia. Maaf. Selanjutnya kepada Bu Reni saya persilahkan untuk memberikan pernyataan. Silakan Bu Reni. Suaranya masih mute Bu, maaf. Baik, terima kasih Bu Dewi, Pak Ustadz Arief. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kak Arief. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar udah lama nggak ketemu nih Prof. Armai. Saya manggilnya Kak Armai, Kak Prof. Karena sama aktif di Kuartir Nasional. Jadi ini Profesor AG, kurang G-nya ya Wi ya. Oh iya. Adalah Guru Besar UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau ada Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian Ketua Komisi Bidang Pendidikan Pengembangan SDM Insan IRSMI, dan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Dosen Indonesia ADI, yang sebelumnya adalah beliau Kak Armai Arief adalah sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia. Baiklah, terima kasih banyak Kak Arief yang telah berkenan pada sore hari ini mengisi acara dari kajian Islam dan Psikologi yang dilakukan setiap hari Jumat jam 15.30 sampai 17.30. Sekaligus saya ingin mengucapkan selamat tahun baru dan semangat baru pada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita saling mendoakan untuk kesehatan dan keselamatan kita semua serta keluarga kita masing-masing. Kita berharap Allah terus mencurahkan kasih sayangnya, nikmat sehat, kekuatan, kelancaran dan kemudahan di dalam urusan kita masing-masing, baik dalam beraktivitas, serta berharap kita bisa meningkatkan derajat kita menjadi seorang yang muhsin, mukhlis dan mutakin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya muliakan, pada sore hari ini kajian kita adalah mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Kak Prof. Armai Arief, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kak Reni ya, saya panggil Kak Reni karena Kak Reni ini dulu komandan saya di Kuarnas di bidang Annas. Ya, jadi kami biasa panggil Kak, beliau juga panggil Kakak. Walaupun saya lebih tua dari Kak Reni. Ya. Bapak Ibu sekalian, anggota Ikatan Psikologi ini, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat yang berbahagia. Ya, saya terima kasih. Ya, tadi Bu Dewi juga telepon saya. Materi ini pernah saya kirim ke Kak Reni kira-kira beberapa bulan yang lalu. Terus Kak Reni, ya udah nanti ditampilkan ke Armai ketika ada pengajian. Nah, tapi ada
di bawahnya kata-kata selamat melaksanakan bulan puasa. Karena bulan puasa ada kegiatan juga yang sama judulnya dengan ini saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ya saya bangga bisa ikut juga di pengajian ini, walaupun beberapa bulan yang lalu saya pernah juga ikut sebagai peserta, saya pendengar. Nah sekarang saya diminta untuk menyampaikan sesuatu. Ya tentu dalam dalam suasana tahun baru hijrah, ya saya juga mengucapkan selamat tahun baru hijrah. Ya mudah-mudahan dengan tahun hijrah 1442 ini ya, kita bisa hijrah kepada sesuai dengan judul yang akan kami sampaikan ini. Ya barangkali mungkin kita sebelumnya kurang mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan tahun hijrah 1442 ini ya, kita lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pengantar dulu, saya cerita ada teman ya, yang sebelumnya tidak mau kenal dengan Allah dan tidak mau dekat dengan Allah. Alhamdulillah sekarang Masya Allah. Apalagi dengan ada masa COVID-19 ini, yang tadi salat sering tinggal, ya, bahasa Melayunya itu sering ompong. Ya. Alhamdulillah sekarang sholat tidak pernah tinggal lagi, baik yang wajib maupun yang sunat. Yang sunat itu seperti salat tahajud, salat duha, kemudian salat-salat sunat lainnya, ya, salat tobat, salat hajat, atau salat sunat rawat, antara sebelum salat sunat wajib dan sesudah salat sunat wajib. Terus ada juga saya lihat teman saya itu rajin membaca Al-Quran tiap hari. Artinya tidak pernah baca Al-Quran. Yang dibaca bukan hanya Al-Quran. Sekarang tidak ada hari tanpa Al-Quran. Kemana-mana Al-Quran itu dibawa. Senang punya teman seperti itu. Kemudian zikir dan berdoa, istighfar, zakat, infak, dan sedekah, puasa, Senin, Kamis. Waduh, Masya Allah. Ya, tapi ada juga teman walaupun tidak masa COVID, mereka sudah melakukan hal-hal yang demikian. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita yang hadir dalam pengajian ini? Ya, silakan dijawab masing-masing. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada judul mengenal dan mendekatkan diri. Nah, ada 3 cara. Ya. Coba dilanjutkan hostnya, naikkan ke atas. Nah, ini yang pertama, betul ya? Nah, ya betul. Ya. Betul. Setidaknya kita harus melakukan pertama mengetahui diri sendiri. Nah, yang kedua yakin keesaannya Allah SWT. Kemudian yang ketiga yakin dengan Islam. Nah, itu kunci cara mengenal Allah SWT. Nah, apa yang dimaksud dengan mengetahui diri sendiri? Lanjut aja, Bu. Biar cepat. Ini sampai kira-kira berapa lama ya, Bu Karini? 1 jam. Sampai jam Ya, sampai 5:30, tapi Kak Armai jam 5:45 kalau bisa sudah selesai. Terus memberikan kesempatan untuk para peserta tanya jawab dan 3 pertanyaan ya Kak Armai berikan pada teman-teman. Terima kasih. Oke, baik. Nah, mengetahui diri sendiri ini adalah salah satu yang kompleks ya. Untuk mengetahui diri sendiri harus berawal dari sebuah ungkapan. Who am I? Siapa saya? Kemudian dengan ungkapan tersebut ia akan mengetahui bahwa mengenal diri, ya, ma'rifatullah nafs adalah kunci untuk mengenal Allah. Maka ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh ulama sufi
man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhan. Nah, ini sebagian menyebutkan bahwa ungkapan ini merupakan perkataan dari seorang ulama sufi terkenal, yaitu Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Nah, bagaimana kita mengetahui diri kita? Tadi saya katakan, siapa saya? Setidaknya ada 3 pertanyaan. Pertama, siapa saya? Kemudian kedua, untuk apa kita diciptakan oleh Allah itu? Kemudian yang ketiga, apa tujuan hidup kita? Nah, itu introspeksi diri itu. Siapa saya? Kemudian untuk apa saya diciptakan oleh Allah hidup? Kemudian apa tujuan hidup saya? Nah, kalau sering kita tanyakan terhadap diri kita masing-masing seperti itu, insya Allah dengan dirinya nanti kita akan lebih kenal dengan Allah SWT. Nah, kalau kita bicara siapa saya, tentu pertama adalah bahwa diri kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Ya. Jadi kalau jasmani itu fisik ya, dari kepala sampai ujung pun, sedangkan rohani itu mengatakan dikenal dengan istilah ya yang rohani itu ya termasuk akal, jiwa, kemudian hati dan nafsu. Ya. Nah, itu bisa dikatakan roh. Jadi pada prinsipnya roh itu suci. Ya. Gitu. Jadi orang kalau rohnya suci, ya berarti rohnya itu sudah berada dekat dengan Tuhan. Jadi ini kajinya agak tinggi kalau tentang roh ini. Walaupun ada ayat mengatakan wa yaslunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Jadi Rasulullah pernah dipertanyakan apa itu roh. Nah, kata Tuhan, jawab saja jika Anda yang tahu tentang roh kepada engkau ya Muhammad, katakan bahwa roh itu adalah urusanku. Nah, ini memang agak berat kalau kita bicara roh itu. Seperti apa bentuknya itu. COVID aja, virus COVID sampai sekarang bentuknya seperti apa aja belum jelas. Apalagi roh. Ini memang kajian yang lebih mendalam tentang roh ini. Nah, ada teman saya tanya sama saya, bagaimana ya roh Tuhan mencabut roh itu, ya, seperti apa? Ada contoh yang nyata saja dalam kehidupan sehari-hari sebelum kita meninggal dunia. Ketika kita tidur saja, itu roh kita kemana? Itu? Tidak ada yang tahu. Bagaimana Tuhan mendiamkan roh kita atau mengambil roh kita itu, terus kita masuk lagi, terus kita terbang. Apalagi kalau kita meninggal, rohnya kemana? Para ulama mengatakan bahwa ya roh itu kembali kepada asalnya, yaitu Tuhan yang meletakkan roh kita itu di Lauh Mahfuz itu. Di tempat yang paling tinggi dan yang paling suci yang ada dalam kubur itu ya fisik kita yang dimasukkan. Nah ini jadi sulit kalau kita mendiskusikan tentang roh ini. Tapi realitanya kita lihat begitu dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana sekarang roh itu bisa dekat dengan Allah selalu. Oleh karena itu maka kita harus tahu, kenal diri kita dulu. Nah, itu yang penting. Walaupun saya pernah juga baca di sebuah majalah ketika saya ke Amerika, itu ada percobaan beberapa ahli ya tentang atom yang sekecil apapun dia tahu, dan dia ingin melihat bagaimana roh manusia ini ya seperti apa bentuknya dan kapan perginya, bagaimana cara malaikat mencabutnya dan seterusnya. Itu dia masukkan ke dalam sebuah kaca, ditutup rapat-rapat, orang yang sakaratul maut ya, yang sakit, dia ingin melihat
bagaimana kalau orang Maaf Pak, maaf Pak Armai, suaranya belum terdengar, bisa di-unmute. Maaf Prof. Armai, suaranya, soundnya bisa dinyalakan. Di unmute dulu. Mungkin dari Prof. Reni bisa. Sebentar ya. Oke, ya ini ganggu kadang-kadang inilah. Ya, karena anak-anak itu dianu. Ada anak-anak juga main di luar, mengganggu juga. Ada cucu-cucu tetangga. Kalau di rumah begitu, nanti kalau di kantor agak aman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tadi sampai di mana nggak kedengarannya itu? Ketika saya menjelaskan apa tadi? Tentang roh ya? Tentang roh. Ya, jadi tentang roh ini ada sebuah percobaan yang dilakukan di Amerika, ingin melihat, ya ini membuktikan bahwa sesuai dengan janji Tuhan, ya salunaka anil, ya bahwa kita tidak, kalau ditanya tentang roh itu adalah urusan Tuhan. Jadi bagaimanapun manusia tingginya ilmu untuk mengetahui bagaimana roh itu keluar dari kita, ternyata tidak bisa. Ya. Tidak ada satupun yang melihat jika dimasukkan seseorang yang akan meninggal dunia, terus yang dilihat hanya kaca itu meledak, ya, tetapi seperti apa roh keluar itu tidak kelihatan. Nah, itu. Jadi ini susah kalau kita mendiskusikan. Nah yang penting adalah bagaimana rohaniah kita ini kita tetap pelihara suci sehingga selalu dekat dengan Tuhan. Itu yang penting. Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua ya, yang kedua adalah bagaimana yakin keesaannya. Coba dilanjutkan aja, Pak. Dewi, naikkan ke atas. Sudah benar yang ini? Ya, lanjut. Nah, yakin keesaannya. Ya. Jadi yakin keesaan ini adalah keyakinan akan keesaan Allah SWT sebagai Tuhan menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Jadi kaitannya dengan roh tadi itu juga. Nah ini memang pada hakikatnya kalau kita kaji tentang roh ini sangat tidak bisa mampu manusia untuk mengkajinya. Ya. Tetapi kita harus yakin bahwa yang mengatur dan menciptakan, ya, memelihara roh adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau mengambil, ya itu urusan Tuhan. Itu yang penting keesaannya. Nah ini juga dikatakan dalam surat, ya, surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallah minas sama min ma'i fa ahyabi bihil ard ba'da mautiha, ya, wa basa fiha min kulli dabbah
wa tasarrufi raiha wa suhab al-musakhara bainas sama wal ard, ya. Di ayatil kauni yang jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, nah ini silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah ini. Jadi kita hanya bisa memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah, tapi kita tidak bisa mengkaji siapa Allah itu. Nah ini yang penting kita yakini tentang keesaannya. Dan banyak ayat-ayat lain yang menyatakan tentang kekuasaan Allah itu. Jadi misalnya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan tentang kekuasaan itu. Jadi tidak ada Allah itu yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada seorang pun yang setara dengan dia atau yang menyerupai dia. Nah, ini bagaimana kita meyakini itu? Nah, itu. Kalau kita tidak yakin tentang keesaan Allah, tidak yakin terhadap penciptaannya, ya, dia yang memelihara dan mengatur semuanya. Nah, maka kita tidak akan bisa dengan Allah. Jadi, walaupun diceritakan dalam ayat-ayat lain, Nabi Musa ingin kenal dengan Tuhan, bentuknya seperti apa, tidak bisa. Nabi Muhammad juga tidak ada manusia satupun yang bisa bertemu dengan Tuhan, kecuali nanti di akhirat. Ya, tidak tahu kalau Tuhan menampakkan wajahnya di akhirat kira-kira seperti apa. Itu juga kita tidak bisa membayangkannya semasa kita hidup di dunia ini. Nah, tetapi yang penting adalah sekali lagi bagaimana kita meyakini tentang keesaannya. Jadi, jangan sekali-sekali kita menganggap Tuhan selain Allah. Jadi la ilaha illallahnya itu harus mantap. Ya, makanya ketika orang berzikir itu selalu mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, itu tentang keyakinan. Ya. Kemudian selanjutnya, Bu Dewi, yang ketiga cara mengenal Allah. Yang ketiga adalah yakin dengan Islam. Nah, ini. Ya. Lanjut. Kita tidak perlu baca Islam adalah berserah diri dan berislam adalah menyelamatkan. Ya. Masih terganggu suaranya, Kak Rini? Enggak. Bagus, Kak. Ya tapi masih kayaknya kurang ini ya. Ya. Kenapa itu? Apa? Nggak tahu kenapa, Kak. Lanjut, Kak. Di mana anunya itu? Nggak, di udah sini jelas, Pak. atau di Clear. tempat lain? Mungkin jaringannya ya. Iya, di tempat Kak Arma ya. Di tempatnya Kak Arma ya. Iya. Apa jaringannya di sini gini? Oke, mudah-mudahan bisa hilang ya. Tidak hilang buat. Oke, kita lanjutkan yakin dengan Islam. Ya, itu ada ayat-ayat yang berkaitan dengan yakin dengan Islam itu. Saya mau tanya. Nah. Oh, enggak.
Ini banyak sekali ayatnya Bapak Ibu sekalian. Nanti biar dibaca ini ya. Jadi ada surat Al-Hajj 2278, kemudian juga hadis Al-Bukhari ya. Itu ini yang penting ini. Hadis ini adalah mengatakan bahwa ada yang menanya kepada Rasulullah ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu tentang Islam, bahwa Islam itu bunyal Islam alal khamsi ya. Gitu. Kemudian dijelaskan pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua wa iqamas shalah. Kemudian yang ketiga wa ita'uz zakah. Kemudian wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Jadi 5 itu. Nah, walaupun ada hadis yang mengatakan tentang zakat dan haji ini bagi yang mampu ya. Nah, tapi kita berusaha sebagai seorang yang beragama Islam, kita harus yakin dengan rukun Islam itu, dan kita berusaha untuk bagaimana kita bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Gitu. Bapak Ibu sekalian, nah bagaimana kalau kita yakin kepada Allah itu, yakin kepada Islam, tentu kita harus tahu sumber-sumber ajaran Islam. Nah ini saya pikir ini semua kita sudah tahu bahwa setidaknya ada 3 ya, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ra'yi. Walaupun para ulama sepakat bahwa sumber ajaran Islam utama itu adalah Al-Quran dan Hadis, ya, atau As-Sunnah. Adapun sumber yang sekunder adalah pikiran para ulama termasuk umat. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa misal taraktu fikum amrayni main tamassakum bihima lan tudillu abadah kitabullah wa sunnatur rasul. Jadi kata Nabi, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, selama kamu berpegang kepada keduanya, insyaallah kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah dan sunnatur rasul. Tetapi para ulama mengatakan ada sumber yang mengatakan yaitu itu adalah yang primer, yang pertama, yang utama, dan yang sekunder yang tidak kalah pentingnya juga para pemikiran ulama ya, termasuk ulama. Nah, ada kaitannya dengan ayat wa atimullah wa atimur rasul wa bil amri minkum dan seterusnya. Nah, komponen utama ajaran Islam, silakan lanjut ajaran Islam ya. Slide berikutnya, Bu Dewi. Ini benar? Ya. Terus lanjut aja. Ini memang agak panjang ini. Ini. Betul ya, Prof? Ya, ini sumber ajaran, ya sumber ajaran Islam. Lanjut, sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini aspek-aspek tadi ya. Ada 3, syariah, akidah, dan akhlak. Nah, ini setidaknya ada 6 ya. Ini rukun iman. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, beriman pada malaikat, beriman pada baik dan buruk ya, yang ke-6. Kemudian beriman pada Nabi, beriman pada kitab-kitabnya. Jadi dengan Islam tadi adalah rukun iman. Ini udah waktu kita sekolah dasar aja kita ini. Tinggal hanya bagaimana kita yakin untuk bisa melaksanakan sesuai dengan rukun ini. Bapak Ibu sekalian, lanjut aspek akidah, ya. Kemudian aspek berikutnya syariah, ya. Itu ada ibadah, ada muamalah, ya, zinanya. Terus ini biar kita anukan aja. Yang penting mendekati diri nanti aspek akhlak. Lanjut, untuk Dewi, ya ini
Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang ya. Nah sekarang yang penting adalah bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Tadi cara kenal dengan Allah ada 3 ya tadi. Kemudian sekarang cara mendekatkan diri kepada Allah juga ada 3. Jadi saya bikin 3 aja nih. Ya. Karena Tuhan itu ganjil ya kita bikin ganjil juga. Walaupun nanti ada pendapat lain tidak cukup 3 Prof. Barangkali perlu 5 atau 4. Silakan. Ya. Yang pertama cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan mendekatkan tauhid. Jadi bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan tingkat ketauhidan. Ya. Lanjut. Ya. Ya, dalam konteks agama ya, yang dikenal dengan Islam dapat dilihat dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dari 3 konteks tersebut dapat diperkuat melalui firman Allah dalam Al-Quran surat Maryam ayat 65. Ya, itu bisa dilihat di situ. Kemudian ayat-ayat yang lain juga kaitannya dengan ketauhidan ini. Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian cara yang kedua. Lanjut aja, Ibu Dewi. Nah, ini cara yang kedua mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan berlindung dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Nah, itu tadi. Jadi dasar penguat di atas menunjukkan bahwa sejognya kita sebagai hamba hendaklah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada kunci-kuncinya. Kemudian yang kedua, adapun tanda tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam aspek syariah, hukum Islam, aspek akidah, dan rukun iman dan akhlak. Ya. Kemudian yang ketiga juga kita berlindung dengan kitabullah itu yang membicarakan tentang bagaimana mempelajari kitab dan ayat-ayat Al-Quran, baik dengan cara membaca, menghafal, mengkaji, dan menelaah akan mendapatkan pahala bagi hamba. Dan semakin rendahnya kedudukan seorang hamba pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita selalu membaca, menghafal, mengkaji, dan menelaah Al-Quran, maka kita nanti semakin merasa kedudukan kita itu adalah sebagai hamba Tuhan. Paling bagus kalau kita membaca Al-Quran itu adalah bukan hanya sekedar khatam yang tidak ada artinya yang kita baca. Mungkin lebih bagus membaca Al-Quran yang ada artinya. Syukur ada yang tafsirnya. Nah, itu lebih mendalam lagi kajian kita sehingga kita bisa menelaah apa yang dimaksud dengan ayat-ayat itu. Jadi bukan berarti Bapak Ibu membaca Al-Quran tidak dengan terjemahannya tidak dapat pahala, dapat. Ya, bahkan dapat. Ada ayat mengatakan wa iza quri al-Quran astami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Bapak Ibu sekalian, apabila kita mendengar orang membaca Al-Quran saja, kemudian kita simak, ya, kita dengar dan kita simak, itu kita mendapat rahmat, apalagi membacanya. Nah, oleh karena itu sudah waktunya ya kita dikasih kesempatan masih hidup ini, ya kalau selama ini belum sering membaca Al-Quran, ya dimulai membaca Al-Quran. Ya, dimana perlu dengan tafsirnya sekali. Setiap hari ada bacaan kita dan talangan kita adalah Al-Quran. Dan saya senang kali ini tiap hari mengirim saya 1 ayat. Jadi ayat Al-Quran kita terjemah. Nah, sudah itu kita berlindung kepada Allah. Jadi ini ditanya cara mendekatkan berlindung dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Tidak ada yang lain. Seperti yang dikatakan hadis tadi. Amra ini ma'in tamassakum bihima lan tudillu abadan wa sunnatur Rasul.
Kemudian yang keempat, ada ayat Quran surah Imran, itu artinya adalah hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang penting. Jadi kita berlindung dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Tidak ada yang lain tempat perlindungan kita kecuali adalah kitabullah dan sunnah Rasul. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian, lanjut ke Bu Dewi. Bagaimana cara yang lebih praktis untuk mendekatkan diri, adalah yang kita gunakan dengan istilah muraqabah dan muhasabah. Apa yang dimaksud dengan muraqabah dan muhasabah itu? Diawali dengan kenal diri, selalu muhasabah, ya. Kemudian dengan kenal diri itu maka kita dekat dengan Allah. Man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Nah, ada sumber rujukan yang berkaitan dengan muraqabah dan muhasabah. Yang pertama, surat Al-Qadar. Tidaklah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan. Nih, yakin tentang Allah tadi, keesaan. Ada yang mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan. Apa yang kita usahakan, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita jahirkan, Allah mengetahui. Dan itu kita harus ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah. Tapi kalau orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, dia tidak yakin itu, bahwa walaupun misalnya tidak dilihat manusia, ya, kalau orang yakin kepada Allah, maka Allah itu melihat. Walaupun manusia tidak melihat, tapi Allah melihat. Jadi banyak kasus dan contoh pada masa Umar bin Khattab itu, ada seorang pengembala sapi, itu dicoba dirayu oleh Umar bin Khattab, banyaknya peliharaan, udah jual aja satu sama saya, macam kamu tahu, kira-kira begitu. Ya, tapi dia jawab, Fa'inna Allah. Memang yang juga ya? Saya tahu, tapi jadi banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan rujukan tentang muraqabah dan muhasabah. Begitu juga ada sebuah hadis, hendaklah engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya. Dan jika tidak melihat dia, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Itu ada hadis. Kemudian ada surat Al-An'am, dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Dan mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi surat Al-An'am, ya. Jadi Allah itu mengetahui sirrakum, wajahrakum. Jadi baik yang disembunyikan maupun yang dijaharkan, yang lain, dan apa yang diusahakan. Kemudian sumber rujukan lain juga ada. Aku, ini artinya saja yang saya buat di sini karena banyak sekali ayat-ayat yang bisa dikutip ya. Di sebelah kanan, itu ada di slide. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri sendiri. Itu surat Al-Qiyamah. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini ayat-ayat, kalau kawan-kawan bilang ini ayat-ayat orang sufi. Ya. Jadi kalau udah dekat dengan Allah, dikasih gelar sufi. Padahal bukan itu maksudnya. Walaupun Bianca mengatakan kalau Bapak Ibu baca buku Buya tentang tasawuf, nah itu sebenarnya kaitannya adalah dengan jiwa. Ya. Sebagai seorang psikologi, saya pikir bagus sekali membaca buku Bianca tasawuf. Apa yang dimaksud dengan bahagia? Jiwa yang bahagia itu seperti apa? Yaitu jiwa yang selalu dekat dengan Allah. Gitu. Bapak Ibu sekalian, terus ada lagi ayat yang kaitannya dengan muraqabah dan muhasabah ini.
Misalnya surat Az-Zuhruf, ya. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan suara batin mereka? Sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Wah, ini yang aneh. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara logik, ada pertanyaan juga sama teman-teman dengan saya bahwa apa betul semua yang apa kita lakukan itu ada yang mencatatnya? Ya. Saya bilang kenapa tidak? Sekarang aja kita tampil di layar TV, di layar apa saja, semua itu bisa tercatat. Apalagi malaikat yang memang petugas yang diminta oleh Tuhan untuk mencatat. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin bahwa di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian, ini ayah saya pernah waktu saya kecil dikasih tahu ya, nanti kamu mulai dari lahir sampai meninggal itu nanti diputar TV-mu itu dan kamu akan melihat apa yang kamu lakukan selama kamu di dunia, mulai dari lahir sampai kamu meninggal. Orang lain tidak lihat kamu sendiri. Nah nanti di situ baru muncul penyesalan. Kalau kamu banyak mengerjakan yang tidak baik, sudah kamu ditempatkan di tempat yang tidak baik. Kalau kamu baik, ditempatkan di tempat baik. Itulah istilah surga dan neraka. Ya, itu cara ayah saya mengajar kami waktu kecil-kecil begitu. Ya. Oleh karena itu jangan dibiasakan melakukan pekerjaan yang tidak baik. Itu tercatat semua. Jadi sesuai juga dengan janji Allah di surah Al-Baqarah, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jadi itu semua tercatat. Insyaallah. Mudah-mudahan kalau kita menyesal nanti di akhirat, jangan di akhirat terjadi penyesalan. Syukur-syukur terjadi penyesalan itu kita masih hidup. Jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki amal-amal yang kita lakukan itu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara ini mengimplementasikannya? Pertama adalah penelitian waspada, selalu mengawasi diri sendiri, menjaga dan memelihara diri pada ketaatan serta hindari kemaksiatan. Itu implementasinya. Ini diungkapkan oleh Al-Ghazali sebagai seorang sufi ya, bahwa yang dimaksud dengan muraqabah dan muhasabah itu adalah salah satu sikap mental orang beriman dan bertakwa ialah muraqabah, itu menurut Al-Ghazali. Kemudian sikap kita bagaimana kita merasakan sikap muraqabah itu dengan istilah koreksi diri sendiri adalah sikap terpuji. Kemudian titik tolaknya adalah dalam bermuraqabah adalah keyakinan bahwa Allah selalu melihat dan memerhatikan semua gerak-gerik manusia. Jadi begitu dari cara mendekatkan diri kepada Allah dengan ketiga ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di sini juga disebutkan lanjut Bu Dewi bagaimana cara muraqabah. Ini secara aktif mengadakan konsultasi dengan seorang umum. Apa harus itu nggak kecepakan, nggak kecepakan. Maaf kepada peserta. Halo, yang suaranya belum di-mute. Pak Armai tolong di unmute udah ya. Oke, silakan. Ya, ini tergeser-geser dia nih. Ya. Nah, ini cara muraqabah. Ya. Tadi saya katakan secara umum cara muraqabah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini spesifik bagaimana cara muraqabah. Nah, ini kalau Bapak Ibu senang
bagaimana muraqabah itu harus secara aktif mengadakan konsultasi dengan seorang guru pembimbing. Nah, ini yang dikenal dengan istilah yang berkembang di dunia Islam, ilmu tarikat itu. Jadi ada pembimbing-pembimbing. Tapi kalau orang yang sudah tidak senang dengan tarikat, ya cukup pembimbingnya adalah ulama yang paham tentang Islam. Nah, tujuannya apa? Agar dapat menerangkan dan menganalisis pribadi sifat-sifat buruk yang masih menonjol dan perlu segera dihapus darinya. Selain itu, seorang guru tersebut dapat memberikan tuntunan petunjuk, nasihat, kemudian pengobatan dan rehabilitasinya. Nah, dulu dikenal ada Pak Anom, ya. Nah, itu orang-orang yang pernah jiwanya terganggu, kena narkoba dan sebagainya, kemudian dimandikan, disuruh tobat. Nah, itu yang disebut dengan guru pembimbing atau guru pendamping sampai dia sadar bahwa memang harus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, pengalaman saya pernah juga beberapa preman ya di Tanah Abang itu ikut pengajian dengan kami, kemudian tobat, kita bawa ke puncak. Nah, tengah malam kita mandikan itu di masjid yang ada di puncak itu. Habis itu kita baru salat sunat tobat. Jadi itu banyak cara yang dilakukan. Itu yang disebut dengan tarikat, itu adalah jalan. Jadi cara-cara yang bagaimana supaya makin dekat dengan Allah. Ya, kalau kita bisa melakukan sendiri itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, perlu ada seorang guru atau pembimbing yang selalu mendampingi dan mengarahkan kita supaya kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua adalah mencari sahabat-sahabat yang jujur dan bijaksana. Nah, ini yang penting ini. Mencari teman itu gampang ya, tapi yang jujur dan bijaksana ini yang sulit. Nah, tujuannya apa? Dalam bermurakabah dan bermusyawarah antara satu dengan lainnya dengan maksud dapat memberikan advis atau perbaikan. Nah, ini gunanya berteman dengan sahabat yang jujur dan bijaksana. Ya. Jadi bukan sahabat yang selalu memuji-muji terus, ya. Jadi, tapi bukan berarti memuji itu salah, tidak. Tapi yang jujur. Kalau sahabat temannya salah ya dia kasih tahu, tapi caranya bijaksana. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang selanjutnya adalah memperhatikan perkataan-perkataan musuhnya. Nah, jadi musuh pun perlu juga didengar kalau kita mau dekat dengan Allah itu. Ya. Jadi tidak selamanya musuh itu selalu jelek ya. Maksudnya apa? Maksudnya dari pandangan yang penuh dengan kebencian itu biasanya terungkap keburukan, sedang pandangan yang penuh dengan cinta lazimnya buta terhadap cacat. Nah, pada orang yang dicintainya, mungkin dari perkataan musuh ada yang benar diungkapkannya sehingga patut kiranya diambil manfaatnya. Ya. Jadi kalau mau dekat dengan Allah, caranya musuh pun diperlukan. Ya. Jadi bukan hanya teman yang jujur dan bijaksana, tapi musuh pun juga diperlukan. Supaya apa? Supaya tahu kita ada yang keliru. Biasanya kalau musuh itu kan sukanya melihat yang buruk aja di kita. Diintip-intip malah itu. Nah, tapi itu juga ada manfaatnya kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian selanjutnya adalah berkecimpung di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Nah, ini dengan maksud terlihatnya berbagai aib manusia. Nah, jadi kalau terlihat aib manusia bukan berarti aib itu kita buka, tapi kita belajar dengan aib manusia itu dan selalu kita berdoa mudah-mudahan kita tidak melakukan hal yang salah dilakukan oleh orang itu dan kita doakan agar dia tidak melakukan kesalahan dan mendapat petunjuk.
Jadi doa itu Bapak Ibu sekalian dalam cara mendekatkan diri kepada Allah ini itu sangat diperlukan. Ya. Karena Tuhan selalu mendoakan kita, walaupun ada nyanyi-nyanyi misalnya, engkau dekat, aku dekat, engkau jauh, aku jauh. Nah, kalau Tuhan tidak. Kalau kita dekat, dia makin dekat. Kita jauh pun dia tetap dekat. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting pergaulan-pergaulan di masyarakat ini. Oleh karena itu, BMK mengatakan yang dimaksud dengan mendekatkan diri kepada Allah itu bukan berarti kita menghindari diri dari masyarakat. Nah, itu yang keliru. Itu yang sufi-sufi atau para ahli tarikat itu, karena dia tidak suka melihat keadaan masyarakat yang begitu tidak kondusif, tidak baik, nah, terus dia menyendiri keluar dari masyarakat. Padahal kalau kita ingin dekat dengan Allah, justru kita melihat keadaan masyarakat kita. Kalau di masyarakat itu terjadi hal-hal yang tidak baik, kita belajar ke diri kita, mudah-mudahan kita tidak melakukan itu, tapi kita harus mendoakan agar dia tidak melakukan yang tidak baik itu. Nah, sehingga nanti kembalinya ke kita juga. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membiasakan mendoakan orang terhadap yang baik, maka kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Jadi dibiasakan mendoakan sesuatu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya melihat tukang becak, belum ada penumpangnya, doakan aja. Mudah-mudahan tukang becak ini dapat penumpang. Ya. Atau ada Ibu melihat rumah bangunan yang belum selesai, mudah-mudahan bangunan ini cepat selesai. Jadi doakan hal-hal yang bagus. Nah, kalau gedung itu selesai, nanti ketika Bapak Ibu melaksanakan pembangunan gedung juga atau rumah, nah itu kembali ke kita kebaikan doa kita tadi. Walaupun misalnya bukan kita sendiri yang mendoakan rumah kita agar cepat selesai, tapi imbas daripada doa kita terhadap orang lain. Oleh karena itu, mari kita yang nas, ya, yang bermanfaat terhadap manusia. Jadi jangan kita melihat sesuatu. Nah, kalau orang psikologis, saya paham itu. Ya. Dan ini penting sekali bagi kawan-kawan sebagai ahli psikologi. Ya. Mendoakan orang terhadap kebaikan. Nah, itu. Apapun yang kita lihat. Saya salut dengan Ibu Zakiah, dulu suka kita dan saya pernah diajar. Ya. Walaupun beliau itu tidak punya anak, tapi ahli ilmu jiwana. Ya. Ya, sempat juga dikritik itu. Ya bagaimana percaya dengan Ibu Zakiah, dia aja tidak punya anak. Ya. Nah, tapi teorinya jelas sekali. Ya. Bagaimana ilmu jiwa perkembangan anak itu. Jadi seorang pendidik harus paham. Apalagi kita sebagai seorang orang tua, baik bapak ataupun ibu. Ya. Biasanya ibu-ibu kalau menghadapi anak-anak itu kan modalnya nangis kalau anaknya nakal. Tapi dia tidak mengkaji kenapa anaknya nakal. Masa anak-anak sudah dewasa disamakan juga seperti anak-anak. Ya tidak maulah. Ya. Dia menjawab. Ya. Saya udah dengar tuh ngomong mama. Ya. Tidak usah diulang lagi. Nah, artinya dia sudah menyadari dirinya sudah bukan anak-anak lagi. Nah, doakan kalau ada anak begitu, jangan dikatakan durhaka. Tapi mudah-mudahan anak saya ini cepat pahamnya ketika saya menyampaikan hal yang baik, dia terima, dan dia menjadi anak yang soleh. Itu doa orang tua itu penting. Makanya Nabi mengatakan, ya hormatilah ibu bapakmu setelah menghormati Allah dan Rasul. Ya, begitu pentingnya. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, jadi berbuat baik pada orang tua itu sangat penting. Tapi juga kita harus berbuat baik juga terhadap orang lain. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian cara-cara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah itu adalah 4 hal itu. Kemudian apa keuntungan kita bermurakabah dan bermuhasabah itu? Yang pertama adalah terpeliharanya kesucian diri. Karena selalu berusaha
menempatkan kasih sayang dari ridha ilahi. Nah, ini. Jadi orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah itu karena dia tahu bahwa Allah itu Maha Rahim, Maha Kudus, Maha Qadir, ya, Asmaul Husna itu yang selalu kasih sayang, maka membawa keuntungan terhadap dirinya karena dia selalu membersihkan kesucian dirinya karena dirinya terpelihara. Nah, kalau kita kaitkan dengan roh tadi, rohnya selalu terjaga dalam kesucian. Ya, sehingga apapun yang dikatakan oleh hati, akal, nafsu, itu terpelihara. Karena selalu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia selalu berada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya orang kalau yang dekat dengan Allah itu, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, maka tangannya itu tidak jadi berbuat baik. Ya. Jadi tangannya itu tidak berbuat baik. Tidak jadi dilakukan. Ya, kalau yang tidak baik. Tetapi cepat tangannya kalau melakukan yang baik. Nah, itu karena kasih sayang dari Allah tadi. Itu keuntungan kita bermuraqabah dan bermuhasabah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bagaimana kita selalu bermuraqabah dan bermuhasabah kepada Allah SWT. Ingat cara mengenal tadi, ya, diri kepada Allah SWT, kemudian cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, insya Allah keuntungan ini akan kita dapat. Nah, yang kedua adalah terhindar dari segala keburukan dan terus berusaha mempertahankan kesucian diri. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita percaya dan selalu melaksanakan rukun Islam, rukun iman, kemudian sunnah Rasul seperti yang saya katakan tadi itu, misalnya salat tahajud, salat duha, salat sunat lainnya, membaca Al-Quran, kemudian selalu bersedekah, infak, sedekah, zakat, nah, selalu baca Al-Quran, maka kita akan terhindar dari segala keburukan. Apalagi salat itu kita jaga betul, ya, dan salat kita khusyuk. Nah, sekarang sudah ada pertanyaan-pertanyaan itu. Kok saya sudah hampir 60 umur, mulai dari umur 6 tahun salat kok enggak mau khusyuk tuh salat. Nah, ini perlu juga di introspeksi diri itu. Kenapa enggak mau khusyuk? Nah, Bapak Ibu kalau enggak mau, nah, kita ada di UIN Syarifiyatullah Jakarta namanya pelatihan salat khusyuk. Nah, itu ada juga sekarang kita lakukan itu di Pusat Budaya dan Bahasa itu. Ya. Dan salah satu diantaranya adalah memang sebaiknya apa yang kita baca itu kita paham artinya. Ya. Kalau tidak paham, tidak usah baca itu. Terutama misalnya ayat-ayat. Ya. Nah, oleh karena itu paling tidak yang wajib-wajib itu dipahami. Mulai dari doa kita, kemudian Al-Fatihah. Nah, ayat kalau tidak hafal artinya, tidak usah dibaca. Yang hafal aja. Kalau mau khusyuk. Tapi, kalau kita itu terus-menerus yang kita baca, tidak kita baca yang lain, memangnya Al-Quran isinya inna ataina dengan wal asri aja, atau qul huwallahu ahad saja, atau qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, araital ladzi, kan 30 juz. Oleh karena itu kita harus berusaha terus-menerus. Sekarang kita punya lembaga pendidikan, itu anak-anak kita latih itu bagaimana anak-anak itu bisa selama dia pendidikan itu menghafal Al-Quran tiap hari, ya. Kalau dulu kita diajar Bapak Ibu sekalian waktu SD, saya teringat itu. Kalau guru agama ngajar, dibuka dengan Al-Fatihah, ditutup dengan wal asri. Nah, memangnya Al-Quran itu isinya Al-Fatihah dengan wal asri aja. Nah, kenapa enggak Al-Fatihah hari pertama, minggu pertama, Al-Baqarah, minggu kedua misalnya berapa ayat, kemudian lanjut Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An. Bayangkan kalau dia sekian tahun sekolah, anak-anak dibiasakan membaca 1 ayat saja tiap hari. Ya. Seperti Kak Reni sekarang tiap hari, sudah 3 bulan mengirim ayat-ayat Al-Quran dengan terjemahannya, itu sudah berapa ya, yang dipahami tentang Al-Quran. Ketimbang kalau kita salat misalnya, hanya setiap salat baca inna ataina dengan qul huwallahu ahad misalnya. Nah, ini memang berat Bapak Ibu sekalian kalau tidak membiasakan diri. Nah, insya Allah kalau salat khusyuk
inilah yang dikatakan oleh hadis itu, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan buruk. Gitu. Nah, tapi kalau salat kita tidak khusyuk, tidak merasa dekat dengan Allah, ya, sama aja ketika kita komunikasi dengan teman, kalau teman tidak paham kalau kita tidak paham apa yang kita mau sampaikan ke teman, apalagi teman, ya, apa yang kamu katakan ini katanya. Nah, tapi Tuhan tidak begitu, Bapak Ibu sekalian, tidak usah pesimis ya. Tuhan itu tahu apa yang kita baca itu. Sayangnya kita yang tidak tahu apa yang kita sampaikan ke Tuhan. Nah, itu persoalannya. Ya. Nah, kalau kita tahu apa yang kita sampaikan ke Tuhan, wah itu kan nyambung komunikasinya. Disitulah yang dikatakan khusyuk tadi. Tapi kalau tidak, baru baca Al-Fatihah saja. Ini mohon maaf ibu-ibu. Wah, besok masak apa ya? Nah, supaya suami saya senang. Nah, kalau kemarin saya masak ikan bakar. Ya mungkin besok aku bikin gulai rendang misalnya kalau orang Padang. Jadi itu yang ingat ketika salat. Ya bagaimana salat bisa mencegah perbuatan baik dan munkar. Makanya ada yang mengatakan salat tapi kok melakukan perbuatan yang tidak baik juga, korupsi juga, padahal dia salat. Nah barangkali mungkin salatnya itu belum khusyuk. Nah, ini harus terus berusaha. Jadi harus berusaha termasuk mempertahankan kesucian diri. Jadi bukan masalah salat saja, tapi juga mempertahankan kesucian diri. Karena memang Bapak Ibu sekalian, godaan di dunia ini memang sangat luar biasa. Ya. Yang akan menghilangkan kesucian diri itu banyak sekali. Godaan itu pasti ada. Nah, kalau ini dilakukan, maka hilangnya keluh kesah atau hasrat untuk melakukan perbuatan. Jadi kalau diri kita sudah suci, maka untuk melakukan perbuatan tercela itu dengan sendirinya akan hilang. Begitu. Itu sudah jaminan oleh Allah SWT. Nah, tentu kita harus berusaha ke situ Bapak Ibu sekalian. Jadi ini memang syukur kawan-kawan. Kalau udah yang seumur saya, ya 65 tahun, ya kita mau cari apa? Ya, pertanyaan yang pertama tadi, siapa saya? Kemudian mau kemana saya? Apa tujuan hidup saya? Nah, biasanya umur 65 tahun itu udah mulai. Ya. Tapi kalau diajak yang umur baru 40 atau 35 tahun, pasti dia jawab. Bisa nggak melakukan murakabah dan bermuhasabah ini supaya lebih dekat pada Allah. Ya Bapak umurnya udah 65, kami baru 35. Ya. Kapan kami, kalau Bapak udah menikmati kemerdekaan, kalau kami kan belum. Nah, jadi masih memikirkan dunia. Nah, kalau orang yang sudah mulai bermurakabah dan bermuhasabah ini, ya, dia udah banyak memikirkan akhirat daripada dunia. Nah Bapak Ibu sekalian, seharusnya kita dari awal demikian. Karena ada jaminan Nabi, kalau kita berpikir tentang akhirat, dunia itu menyusul. Tapi kalau kita berpikir tentang dunia, akhiratnya belum tentu menyusul. Nah, ini yang salah kadang-kadang dalam pikiran kita. Ya, kita maunya masih badan energi, umur 30 tahun, ingin ngumpulin harta dulu, sehingga lupa dengan Tuhan. Nah, kan celaka jadi. Nah, harusnya dari awal. Jadi kalau kamu ingin dunia dan akhirat itu man arada dunia bil ilm wa man arada bil akhirah bil ilm wa man arada huma bil. Jadi kalau kamu ingin bahagia di dunia ada ilmunya, kalau ingin bahagia akhirat juga ilmunya, kalau ingin kedua-duanya juga ada ilmunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir pengajian ini sudah mulai masuk ke dalam dua ranah. Jadi bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Mudah-mudahan dunia dan akhirat itu adalah keseimbangan. Jadi jangan sekali-sekali meninggalkan dunia, ya, karena dunia itu adalah alat untuk mencapai kebahagiaan akhirat itu. Jadi keliru pemahamannya kalau tidak cinta lagi dunia. Tetapi kalau Bu Hamka bilang yang namanya zuhud itu artinya adalah bukan berarti
tidak cinta dunia, tetapi adalah bagaimana kita menyeimbangkan cinta ke dunia itu jangan melebihi cinta ke akhirat. Nah, itu. Kalau itu yang terjadi, maka akhiratnya tidak kita dapatkan. Nah, paling tidak seimbang. Kalau tidak melebihi. Tapi kalau melebihi perbuatan akhirat, dunia itu akan menyusul. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini keuntungan dari bermuraqabah dan bermuhasabah itu. Nah, selanjutnya adalah merasa kurang dalam amal kebajikan. Nah, ini merasa kurang, ya. Dalam jiwanya selalu kekurangan dalam kebaikan jika ia dibandingkan dengan dirinya. Jadi ketika melihat orang melakukan sesuatu, misalnya ada teman mengatakan, alhamdulillah saya senang bahwa saya sekarang sudah rutin melaksanakan salat tahajud, salat duha, kemudian puasa, baca Al-Quran. Nah, ketika kita mendengar pembicaraan itu, kita merasa kurang. Kok saya belum seperti itu ya? Ya. Jadi setiap amal kebajikan yang dilakukan oleh teman kita, nah kita boleh merasa tidak puas atau kurang bahwa kita belum melakukan seperti yang dilakukan. Nah, bagaimana kalau saya bisa melakukan lebih daripada teman ini? Nah, kita selalu berusaha itu. Dan saya senang kalau ada teman-teman mengenai tahu sudah mulai rajin bangun tengah malam, tahajud, membaca Al-Quran, menulis, dan seterusnya. Ya, saya merasa termotivasi juga. Saya bagaimana ya? Apa saya sudah rutin atau bagaimana? Ya, walaupun ada ayat mengatakan, ya itu yang tahu kan kita sendiri kalau amal kebaikan itu. Ya, tapi juga tidak apa-apa kalau amal kebaikan itu dikasih tahu. Itu kan doa juga bagi orang yang belum melakukannya, sehingga dia dapat melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Jadi bukan ria ya. Jadi surat Araital ladzi yukadzibu bidin fadarikal ladzi yad'u yatim wala yahuddu ala ta'amul miskin wa wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi bukan karena ria ya. Bukan karena ria. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Dan selalu jangan enggan menyerahkan sesuatu yang berguna. Ini kita kalau mengasihi orang yang kadang tidak berguna, baru kita kasihkan. Ya, pakaian tidak bisa kita pakai lagi, tidak bagus, baru dikasihkan. Coba kasihkan yang bagus. Jadi ada yang lebih ekstrim lagi, melebihi dari kebutuhan. Nah, ada juga yang begitu. Saya pernah bincang-bincang dengan Yusuf Mansur. Ya, kenapa bisa sedekah itu membawa kepada karena dimulai dari dirinya, akhirnya orang ikut bersedekah ke lembaganya. Ya. Jadi dimulai dari dirinya dulu, karena dia waktu masih pernah di penjara. Ya. Dia akhirnya saya panggil supaya bisa menyelesaikan kuliah. Alhamdulillah dia mau. Nah, terus sekarang sedang kuliah S3 di Trisakti dia, bidang ekonomi syariah. Supaya apa? Supaya ekonomi yang dia kelola itu betul-betul sesuai dengan ekonomi syariah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, keuntungan-keuntungan yang kita dapat kalau kita selalu melakukan muraqabah dan muhasabah. Insya Allah saya yakin. Mari kita sama-sama mulai dari diri saya. Ya. Insya Allah kalau kita makin dekat dengan Allah dan selalu muhasabah, ya, introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan, insya Allah. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan ini adalah pertama, cara mengenal Allah itu adalah mengetahui diri sendiri, kemudian yakin akan keesaan Allah, dan yakin dengan Islam. Itu kesimpulannya. Itu cara mengenal. Kalau ini tidak yakin, Bapak Ibu sekalian, ke keesaan Allah, itu tidak akan kenal. Sama aja kita sesama manusia lah. Ya. Kalau kita tidak percaya dengan pasangan kita, itu sudah kiamat itu. Ya. Sudah tidak saling percaya, dan tidak akan pernah. Begitu juga kita terhadap Tuhan, lebih kita Allah itu. Justru Allah itulah yang menentukan dan memelihara
dan mengawasi kita dalam kehidupan. Nah, kemudian yakin dengan Islam. Nah, ini sempat juga kemarin saya berdebat itu, ada kawan-kawan yang moderasi beragama, yaitu ketika menyebut ayat inat dina indal Islam, wah itu tidak itu radikal. Nah, jadi kalau kita menyebut ayat kok dibilang radikal? Itu kan kita menyampaikan ayat Al-Quran. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Wah, ini bisa bahaya, bisa jadi seolah-olah agama lain tidak benar. Nah, itu kan keyakinan kita sebagai orang Islam. Ya. Dia harus menghargai kita sebagai orang Islam, keyakinan kita terhadap Islam. Nah, dia yakin dengan agamanya, ya, silakan. Nah, itu yang disebut dengan toleransi. Nah, tapi kalau kita ngomong inna dinal inda Islam, dianggap kita tidak intoleransi. Nah, ini jadi kita tahu juga kok kita sudah merdeka menyebut aja gitu. Ada memperingati 75 tahun sambil introspeksi apa merdeka kita 75 tahun ini, kira-kira apakah betul kita sudah merdeka atau belum merdeka, atau kita sudah merdeka tapi belum merasakan kemerdekaan. Nah, itu tadi contohnya. Masa menyebut ayat inna dina indal Islam aja nggak boleh, atau menyebut ayat qul ya ayyuhal kafirun aja nggak boleh, atau menyebut ayat takhizil mu'minina kafirina auliya nggak boleh. Itu kan Al-Quran semua. Ya? Pak Armen, mau diingetin nih waktunya udah kelewatan 10 menit. Oh, terima kasih. Ya, ini kan sudah sampai kesimpulan ini. Jadi kira-kira itu. Nah, sedangkan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah ada 3. Tingkatkan ketauhidan, kemudian berlindung dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Nah, yang ketiga adalah muraqabah dan muhasabah. Saya pikir itu saja Ibu Karini. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Armeh, paparannya sangat mencerahkan sekali untuk sore hari ini. Silakan, ini ada masuk pertanyaan. Pertama itu bukan pertanyaan kali ya. Yang pertama mana ya, ini kok jadi saya jadi susah ngomongnya. Langsung saja mungkin dari ini ada tante saya, Tante Meta. Silakan Tante Meta, mau tanya apa tadi? Tante Meta. Jadi Tante Meta ini kalau sholat suka nggak khusyuk, tiba-tiba suka ada ide atau apa, terus kemudian dia bilang itu godaan setan apa itu dari campur tangan Allah gitu loh, Prof. Enak Kak. Iya. Jadi kalau begitu, Ibu apa namanya tadi? Meta. Meta ya. Ya. Jadi harus rajin baca ayat Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbin falaq. Ya. Kalau binas kita berlindung daripada manusia. Kalau Qul a'udzu birabbin falaq kita itu bukan jin. Malikinas, ilahinas, min saril waswasil khannas. Ya, berlindung daripada setan yang selalu bersembunyi. Di mana bersembunyinya? Min saril malikinas, ilahinas, ya. Min saril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Di mana setan itu bersembunyinya? Di dalam dada kita. Nah, itu. Jadi itu. Nah, oleh karena itu kita selalu berlindung pada Allah. Dulu ayah saya selalu mengajarkan saya, ya kebetulan ayah saya kiai ya. Jadi kalau mau tidur itu kamu baca doa tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut. Sudah itu baca Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kursi, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad. Insyaallah tidur Anda nyenyak dan mimpinya mimpi baik. Karena setan tidak ada sekitar kita. Karena kita udah berlindung kepada Allah. Nah, itu yang lupa kadang-kadang kita baca, mama baru tidur langsung tidur aja, ya. Dan tolong niatkan kalau Anda mau salat tahajud, saya bilang begini, niatkan ya Allah, nanti bangunkan aku jam 3 aku akan salat tahajud. Itu pasti bangun itu. Iya. Ya. Tapi kalau tidak ada niat bangun itu, nah
Kalau kita tertidur, kita tidak dapat 12. pahala. Jadi kalau kita tertidur, kita sudah berniat pada Allah bangunkan jam 7, nah itu rahmat. Tapi biasanya bangun, cuman kita aja apa bahasa Padangnya itu cara ini memulai-mulai gitu ya. Nah, balik badan. Iya, Kak. Sudah bangun jam 3, Ayo tidur lagi, Kak ya. tidur lagi, akhirnya lewatan subuh. Lewat semuanya. Jadi Baik. biasakan itu Bapak ya, insya Allah selalu berlindung kepada Allah Jadi terhadap itu setan ya, Kak ya. ya Jadi itu setan yang ganggu ya. kejahatan setan dan manusia. Iya. Dan pengajur pahala itu berlindung terhadap makhluk Tuhan. Ya. Jadi min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ini Tante Meta udah kejawab belum ya, Tante Meta? Suaranya mana ya? Alhamdulillah, Tante Reni sudah terjawab dengan baik. Terima kasih banyak Pak Aimal, Pak Akmal. Ya. Terima kasih, Tante Meta. Alhamdulillah. Tinggal kita amalkan. Ya. Insya Allah. Baik, lanjut nih Kak Armai, ini dari Pak Amar Ma'ruf nih dari KBRI Tripoli, Libya. Masukan bertanya jawab untuk mengenal Allah secara hikmah, kita meresapi dulu rasa syukur bahwa kita masih diberi hidup. Insya Allah kita semakin dekat dengan Allah, sementara Allah SWT sendiri lebih dekat dari perkiraan kita. Walau alam bisawab. Semoga hidup dan akhir kita husnul khotimah. Salam. Itu komentar ya dari Pak Amar dari KBRI Tripoli, Pak. Ya bagus sekali itu Pak. Artinya kita sudah kenal dengan diri kita ya. Kalau kita tanya siapa diri kita tadi, ya kita selalu bersyukur. Coba bandingkan bahwa kita ini kan diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk lain dan lengkap, ya, sempurna. Gitu. Nah itu patut kita syukuri. Coba kalau mata tidak ada, coba kira-kira seperti apa kira-kira. Ya. Jadi kalau kita baca buku Buya Hamka, memang Buya Hamka selalu mengatakan, nah, untuk dekat, untuk kenal dengan Tuhan itu ya selalu bersyukurlah. Diawali dengan bersyukur. Nah kalau ayah saya simpel aja kajinya. Yang penting kamu dalam hidup ini adalah jalani, nikmati, syukuri. Nah gitu. Jadi jalani, nikmati, syukuri. Mau bahagia, mau sengsara, mau sakit, mau senang. Bayangkan sakit juga bersyukur. Coba. Nah itu tandanya kita dekat dengan Tuhan. Kenapa? Mungkin ada rahasia dari sakit itu. Mungkin ada rahasia dari cobaan itu. Ya, ya. Nah itu. Ya, saya setuju itu ya. Diawali dengan bersyukur juga. Ya, dan itu memang sangat penting. Dan insya Allah kalau kita selalu bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Ya, amin, insya Allah. Tapi kalau kita engkar, maka Allah akan mengajar kita. Ya Kak Armai. Terima kasih Kak. Ini pertanyaan dari Akbar Kaban. Mohon penjelasan yang lebih mendalam, Pak, pengertian mengenal diri. Seperti apa yang mengantarkan pelakunya sampai pada kondisi mengenal Allah. Indikasi barometer syaratnya seperti apa? Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara yang baik dan berkesinambungan dalam mendidik pentingnya mengenal diri sendiri kepada manusia sejak sebelum akil balik matang 40 tahun sampai dengan tua. Terima kasih. Pertanyaan dari Akbar Aban. Ya bagus, ini itu ciri-ciri seorang pendidik. Ya. Ya kalau bagaimana kita mengenal diri kita ya dari apa yang saya sampaikan tadi. Dimulai dari siapa saya. Gitu kan? Coba kita sekali-sekali merenung siapa saya ini. Tuhan sudah menciptakan aku dalam bentuk yang sempurna. Ya, yang menciptakan siapa? Coba. Jadi cara dekat dengan Allah itu begitu. Jadi dipertanyakan terus-menerus itu. Saya dari kecil itu selalu kita mempertanyakan itu ya, walaupun kita selalu dibiasakan oleh orang tua karena memang itu cara mendidik. Ya. Tapi ketika kita mulai berpikir, itu selalu ada pertanyaan. Ya. Saya dulu anak saya hampir marah juga saya, karena dia mulai dewasa itu karena banyak bergaul dengan yang lain, dia hampir lupa diri, ya. Lupa diri. Nah saya kembalikan, saya ajak dialog, nah terus dia baru
Karena anak-anak yang mau dewasa itu kan mencari jati diri ya. Jadi ya sama aja lah, kita dulu juga begitu. Sholatnya juga tidak teratur dan seterusnya ya. Tapi setelah kita kenal diri bahwa Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mengabdi itu apa? Jadi wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tuhan mencipta kita, jin dan manusia itu untuk mengabdi kepada Allah. Nah, kalau ini kita resapi, dengan sendirinya kita kenal dengan Allah. Kalau begitu, kita harus dekat dengannya. Nah, kalau dekat dengan Allah, apa yang harus kita lakukan? Ya, semua perintahnya dan semua larangannya harus kita hentikan. Jadi perintahnya kita lakukan, larangannya kita hentikan. Itu cara mendekatkan dan mengenal diri diawali dari diri kita, seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan terhadap diri kita. Ya. Nah, kalau itu udah menjadi kebiasaan, maka dengan sendirinya kita, karena kita katakan Tuhan selalu mengawasi kita, maka kita tidak akan bisa melakukan, tidak jadi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Ya, puasa saja misalnya, siapa tahu bahwa kita puasa? Ya, kalau salat masih bisa orang tahu kita tidak salat misalnya. Tapi kalau puasa siapa yang nggak tahu? Tapi kita yakin bahwa walaupun manusia tidak tahu saya puasa, tapi yang Maha tahu itu adalah Tuhan. Nah, itu. Jadi itu cara-caranya. Nah, bagaimana cara mendidik kita dari mulai kecil ya? Kalau buku Ibu Zakia Derajat itu sebenarnya kalau mau cari pasangan itu ya mulai dari pacaran ya, itu sudah harus diawali dengan yang baik. Nah, terus sampai hamil, terus hamil itu selalu diucapkan kata-kata yang baik. Kalau suami yang setia, yang baik, yang siaga itu kan tiap malam kalau suaminya lagi hamil itu kan selalu dielus itu dan dibacakan ayat-ayat gitu. Ya. Nah, nanti anaknya dengan sendirinya terbiasa melakukan apa yang kita lakukan itu. Tapi kalau waktu kecil anak-anak istri hamil terus dipasang nyanyi-nyanyi rock apa, nanti anak kalau udah lahir gayanya kayak begitu juga. jadi itu. Tapi mudah-mudahan kita enggak. Kalau kita kan udah lewat, ini tinggal cucu lagi ya. Kalau cucu selalu katakan itu sama menantu, kamu kalau istri kamu hamil, lah begini caranya. Jadi mulai baru nanti carikan pendidikan yang lebih baik, yang seimbang dunia dan akhirat itu. Ya. Jadi jangan hanya mementingkan dunia aja. Ya, doakan menjadi anak yang soleh. Sebab nanti kalau kita meninggal, yang membantu kita itu hanya ya 3 itu. Iza mata ibnu Adam, dan kata amaluhu salasin. Ya, jadi anak yang sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Ya, nah ini doa-doa kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba biasakan mendoakan anak itu yang baik. Ya. Jangan biasakan memarahi dengan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata itu doa. Bahkan Ibu Zakia bilang dimulai dari memberi nama. Kasihlah nama anak yang baik. Nah itu doa. Ya. Jadi jangan nama anak doanya celaka gitu, nanti celaka terus dia. Ya, gitu. Nah, Arma ini ada pertanyaan 3 lagi nih. Jawab, silakan banyak. Ya, mudah-mudahan udah kejawab ya, Akbar. Ya. Nah ini berikutnya Bu Hediati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Prof. Apa indikator tingkat ketauhidan kita sudah baik atau belumnya? Terima kasih. Wah, ini kayak ujian disertasi. Saya kalau ujian disertasi kan selalu kalau ada penelitian apa indikatornya. Iya, yang tanya dosen nih, Prof. Iya. Jadi indikator apakah tauhid kita bagus atau tidak ya? Iya, indikatornya apa, Prof? Atau tidak. Ya itu tadi, ketauhidan itu pada intinya kan rukun iman itu. Nah, kira-kira kita udah percaya kepada Allah sebenar-benar percaya atau tidak? Kita percaya enggak kepada kita? Ya. Bahwa ini firman Tuhan. Itu indikatornya itu. Nah, tapi memang ini kalau dalam penelitian empiris itu susah mengukurnya itu. Percaya itu seperti apa? Ya. Yang tahu adalah yang bersangkutan. Ya. Oke. Nah, tapi bisa dilihat oleh orang lain dalam implementasi kehidupannya. Jadi kalau orang udah yakin terhadap Tuhan, biasanya
dia takut dengan Tuhan, maka dia juga takut melakukan yang dilarang oleh Tuhan. Nah, itu kelihatan dari implementasi kehidupannya. Nah, itu ciri bahwa dia sudah dekat dengan Allah, sudah yakin dengan Allah. Itu indikatornya kira-kira. Ya. Indikatornya rukun iman aja. Ya, baik. Makasih Pak Armai. Ini berikutnya dari Ibunya Said Bidu. Ketika mendapat ujian, kita suka pamrih, menakar-nakar ibadah kita. Ini apa sebabnya ya? Bagus nih pertanyaannya nih. Ketika dapat musibah, kita selalu suka pamrih, suka menakar-nakar ibadah kita. Gimana coba Bu Nia? Silakan Bu Nia. Mohon maaf. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba, apa maksudnya, Bu? Coba. Ya gini, Prof. Kadang kita kalau pas dapat musibah, suka bilang gini, padahal saya udah gini, udah sholat tidak telat, dengan sunat-sunatnya, tahajud, duha, ngaji, puasa, gitu loh. Yeah. Nah, terkadang kita suka begitu kan, ketika ada diuji kayak gitu. Nah, itu apa yang menyebabkan kita marah atau komplain atau tidak terima dengan hal seperti itu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi itu tadi kaitannya dengan roh kita ya. Kalau roh kita suci, ya, selalu dekat dengan Allah, maka ketika Tuhan memberikan musibah terhadap kita, pasti ada maksud Tuhan. Ya. Jadi ibarat kita ujian, Bu. Ujian itu kan tidak pernah berhenti. Ya. Kalau kita mau terus sekolah. Jadi logikanya seperti itu. Jadi bukan berarti Tuhan itu misalnya karena kita selalu melakukan yang baik, Tuhan tidak menguji kita. Bukan itu maksudnya. Jadi kalau kita sudah melakukan yang baik, kemudian ujian tetap juga datang, berarti ada yang lebih diinginkan oleh Tuhan terhadap diri kita. Mungkin apa yang kita lakukan itu belum sesuai dengan harapan Tuhan. Atau Tuhan masih mau meningkatkan keimanan kita. Jadi begitu. Jadi kalau kita kesal, maka keimanan kita jadi luntur. Gitu. Jadi kita harus berpikir bagaimana setiap dapat musibah itu. Makanya logika sederhana aja saya gunakan tadi. Bisa enggak kita berpikir, jalani, nikmati, syukuri. Bersabar apakah dan bersyukur kita dapat musibah atau tidak dapat, padahal kita sudah melakukan hal yang baik, nikmati aja. Jadi jangan pernah berburuk sangka pada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita. Jadi kita harus selalu berpikir baik. Oh, saya sudah salat, sudah puasa, sudah berinfak, sedekah, kok ujian datang juga. Mungkin kalau ibarat di sorga itu, mungkin Tuhan akan menempatkan kita di sorga Firdaus. Nah, itu kan ada tingkat-tingkatannya itu. Nah, itu Bu. Jadi mudah-mudahan ya, Keluh Kesah itu tidak terjadi lagi. Kita terus-menerus meningkatkan amal-amal kita. Ya. Mudah-mudahan kejawab ya Bu Nia ya. Terima kasih Prof. Berikutnya dari Bu Ima, Prof, apakah ketika seseorang mendapat masalah akibat dari perbuatannya yang sebelumnya? Iya. Kadang-kadang iya, ya. Tapi kadang-kadang juga tidak. Jadi maka ada istilah musibah dengan ujian. Gitu ya. Jadi dibedakan itu. Jadi kadang-kadang Tuhan menghukum kita karena kesalahan kita. Jadi Tuhan itu kadang-kadang menghukum kita itu bukan di akhirat aja, tapi dia di dunia sudah mulai dihukum. Ada juga begitu. Ya. Tetapi kita harus berpikir positif. Apakah ini hukuman atau ujian? Nah, kalau kita selalu berpikir begitu, maka lebih baik kita menganggap itu ujian, bukan hukuman. Supaya apa? Sebab kalau hukuman, nanti biasanya orang kalau kena hukuman itu kan sedih dia. Ya. Nah, psikologi paham itu. Jadi supaya kita tidak sedih gimana? Oh, ini bukan hukuman ini hanya ujian. Nah,
Kalau ujian berarti kita berusaha untuk meningkatkan amal kita. Ya. Barangkali selama ini amal kita belum lengkap atau belum sempurna, ya, sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Jadi begitu Bu. Ini cara-cara mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, begitu caranya. Ya. Jadi, Alhamdulillah, Masya Allah. Dan terima kasih Kak Armai. Ini sudah selesai ngaji kita. Tinggal Kak Armai memberikan 3 pertanyaan untuk para peserta agar peserta nanti mendapatkan door prize dari sponsor. Jadi saya sudahi kajian kita pada sore hari dengan ucapan banyak terima kasih pada Prof. Armai. Mudah-mudahan pencerahan dan sore hari ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dalam pemandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Dewi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Reni, terima kasih Prof. Armai. Tadi ada yang tertarik tuh buat bangun pagi. Kalau saya mah tepuk bantal 5 kali berarti bangun jam 5. Itu waktu kecil. Prof, tadi saya sudah minta melalui WA supaya disiapkan 3 pertanyaan kuis. Nanti dijawab oleh peserta. Ya, peserta jawab di ruang chat. Siapa yang cepat dan benar jawabannya itu yang akan menjadi menerima hadiah dari sponsor. Oh ya, sebelumnya informasi bahwa pada ngaji online sebelumnya ada hadiah buku dari Dr. Tobib, karena kemarin juga baru tiba. Insya Allah mudah-mudahan Sabtu sudah bisa dikirimkan kepada pemenang kuis yang Jumat lalu. Silakan Prof. Armai, pertanyaan pertama. Saya lupa. Rukun iman ya, tadi ada rukun iman atau materinya. Ya, yang pertama adalah coba sebutkan bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 itu, sebutkan ketiganya. Pertama adalah apa, kedua apa, ketiga apa. Iya, baik. Pertanyaan pertama silakan peserta. Adu cepat, adu benar. Silakan. Diketik di ruang Zoom group chatting. Ini ada yang menjawab. Wah, ini lengkap. Ibu Meta. Oh, sorry, maaf. Ada yang lebih dulu. Hebatnya Nanta Meta. Waduh. Bentar, ada Ibu Masni ya? Oh, maaf. Saya kurang. Ibu Hediati, ada Indra Kesuma, mengetahui diri sendiri kurang ya, karena jawabannya harus 3 ya, Prof ya? Harus 3. Ya, ini diri sendiri, yang kedua. Hediati Eri, mengenal Allah, mengenal diri sendiri, siapa saya? Wah, lengkap. Untuk apa diciptakan, tujuan hidup, yakin keesaan Allah, yakin dengan Islam. Betul jawabannya? Ya. Betul. Jadi ya? Jawab yang betul itu ada 3 kan? Iya. Berarti Ibu yang sudah ada yang menyebutkan 3 itu. Sudah. Nomor 1 mengenal diri sendiri, nomor 2 yakin keesaan Allah, 3 yakin dengan Islam. Betul, Prof? Betul. Ya, berarti saya catat namanya Ibu Hediati Eri ya. Sebentar. Pertanyaan kedua silakan, Prof. Ya, tolong disebutkan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mendekatkan itu. Ya, cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 juga. Silakan. Silakan, cara mendekatkan diri kepada Allah 3. Yang tadi sudah jawab benar tapi kurang cepat, sekarang cepetin. Ayo silakan. Nah, ini lengkap. Ibu Meta. Wah. Betul nggak nih? Nih karena rebutannya cepet. Ibu Heriati, karena udah terpilih, Ibu Heriati dianulir nih untuk pertanyaan berikutnya ya. Saya ke
ke Ibu Hediati karena sudah, lalu Ibu Meta. Ini meningkatkan ketauhidan, berlindung pada kitabullah dan sunnah, muraqabah apa nih, dan muhasabah. Nah, Betul. Betul. Jadi, berarti yang kedua meningkatkan ketauhidan, berlindung dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Yang ketiga adalah muraqabah dan muhasabah. Iya, berarti yang kedua Ibu Meta ya. Pertanyaan terakhir, Prof, silahkan. Nah, sekarang yang terakhir yaitu coba disebutkan bagaimana cara muraqabah. Cara mendekatkan diri, cara muraqabah. Kalau tadi kan ya. muraqabah dan muhasabah. Bagaimana caranya? Ini Pak Samsul Buhari. Jawaban untuk pertanyaan ketiga, jalani, nikmati, syukuri. Ya, terus kan? Ada lagi? Ibu Meta sudah juara 2, Bu Meta. Kita kasih ke yang belum. Cara muraqabah dan muhasabah. Ya. Ada 4 itu. Oh, ada 4. Belum tepat. Ada 4. Iya, ada 4. Ya. Silakan. Ini ada peserta baru, makin beragam, makin banyak, semoga makin semangat. Pertanyaan terakhir, cara muraqabah dan muhasabah ya, Prof ya. Silahkan. Kayaknya lagi pada ngetik nih, Prof. Jadi rebutan. Iya, tadi panjang. Sudah niat tapi silakan. Harus 4-4-nya ya, atau supaya lebih longgar. Ya, kalau itu ya pilih 2 di antara 4 ya, lah. 2 ya, lumayan ngurangin. Ini Mas Akbar Kaban. Meminta nasihat guru, berkawan dengan teman yang baik, meminta pendapat dari musuh, bersosialisasi, betul atau betul? Wah, itu udah keempatnya tuh lengkap. Nah, Mas Akbar besok nggak boleh jawab nih. Baik, alhamdulillah peserta yang menjawab susulan, mohon maaf karena kalah cepat ya. Alhamdulillah hari ini sudah ada 3 pemenang yang menerima hadiah kuis dari sponsor. 1 Ibu Hediati Eri, Ibu Meta, dan Mas Akbar Kaban. Mohon kepada pemenang bisa menghubungi saya secara japri lewat WA untuk memberikan alamatnya. Informasi hadiah yang sebelumnya ada yang belum terkirim. Kemarin pihak sponsor menjanjikan paling tidak jangan sampai akhir Agustus ini sudah terkirim semua gitu ya. Karena nanti ada sponsor baru di bulan September. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Prof Armai, terima kasih Prof Reni. Jangan lupa kita foto dulu, pasang senyum terbaik. Ini yang belum kelihatan videonya, silahkan on. Kita foto sama-sama. Oh ya, kemarin ada yang tanya mengenai link YouTube. Mohon maaf karena kemarin ada trouble YouTube-nya. Insya Allah nanti dirapikan kembali dan semoga Prof Reni kita bisa di bulan September langsung streaming ke YouTube. Ini ngaji online. Oh iya, bagus. Terima kasih, Bu Dewi. Ya, yuk kita foto sama-sama ya, siap ya. Mau pakai gaya lagi nggak kayak kemarin tuh? Gimana? Ada yang begini ya. Oh. Siap ya. Nanti saya foto 2 kali ya. 1, 2. Femi lihat sini, Femi udah ke 1, 2, 3. Iya, saya ulang 1, 2, 3. Saya save dulu sebentar. Bentar karena ada yang halaman keduanya. Bentar ya. Iya, lalu yang halaman keduanya. Ini slide kedua, silahkan. Yang belum muncul, siap ya. Ada Bu Sidratun Naim, ayo Bu. Siap ya. Saya Prof. 1. Bu Naim udah lama nggak ketemu. 1, 2, 3. Lagi ya, pasang senyum. 1, oh ada yang baru muncul. Bu Masni, silahkan Bu Masni. Itu baru kelihatan hidungnya. 1, 2, 3. Iya, alhamdulillah sudah difoto. Insya Allah nanti akan di-share. Bagi yang meminta materi tadi sudah saya share di ruang chatting.
Terima kasih, mudah-mudahan Jumat depan kita bisa bertemu di acara online, ngaji online bersama kajian Islam dan Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih Prof. Terima kasih Yang Meta. Terima kasih Bu. Terima kasih Prof. Lagi nanti Iya, slide. terima kasih. Ya, makasih Pak Bagus, Pak Kobi, Prof.